Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-share sedikit tanggung jawab ataupun pengetahuan ulun dari aplikasi e-rapot SMK, khususnya di penilaian. Di sini ada dua permasalahan ya. Dua permasalahan, yaitu langsung saja yang pertama itu permasalahan di capaian kompetensi yang setelah diedit redaksinya itu tidak bisa disimpan, seperti itu ya. Yang kedua, permasalahan di nilai akhir yang tidak sesuai, cenderung lebih kecil nilainya dari nilai akhir gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kita dari dua permasalahan ini kita selesaikan satu-satu ya. Mungkin bagi teman-teman yang terlanjur salah itu ya mau tidak mau harus diperbaiki, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan permasalahan pertama. Untuk permasalahan dicapaiin kompetensi itu tidak bisa disimpan, biasanya ini khusus untuk SNKPK ya, atau yang rombel PK itu di awal di sini biasanya yang tidak disimpan ya. Pertama-tama emang generate nilai ini harus diperbarui semua. Ini kebetulan saya ngajar untuk kelas TK-nya di 10 TA, apel informatika ya. Di pengetahuan itu harus kita perbarui dulu, kita generate seperti itu. Kemudian yang banyak salahnya di sini yang saya temukan ya, di perencanaan. Nah, untuk kelas PK kebetulan di SMK Negeri 5 untuk rombel PK-nya itu di kelas 1 semua, belum ada yang di kelas 2 maupun di kelas 3. Nah, jadi di perencanaan itu khusus untuk kelas 10 ya Bapak Ibu ya, dan teman-teman sekalian, itu perencananya cukup kita membuat di penilaian PK. Contoh ini, jadi di punya ulun ada sumatif dan formatif ya. Untuk nama barunya bagaimana, tinggal klik tombol warna hijau di pojokan atas, kemudian kelasnya kelas 10, rombelnya apa, mapelnya apa. Nah, aktivitas penilaiannya seperti ini. Nah, ini kalau hanya di 2K13 ya aku di KD-nya gitu, seperti itu ya. Jadi ini capaian-capaian. Mungkin ini enggak sesuai, belum sesuai atau masih kurang, bisa ditambahkan di referensi ya. Di sini ya, ini nih referensi kompetensi dasar, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di perencanaan ini kita bikin dulu. Kalau yang sudah, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi ada dua, ada sumatif dan formatif. Nah, untuk di perencanaan penilaian pengetahuan keterampilan itu khusus di kelas 2 sama kelas 3 Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk kelas 1 cukup di sini aja, cuman cukup sekali aja. Tapi kalau hanya kelas 2, kelas 3 kan itu ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi harus dibikin di perencanaan penilaian ini satu-satu, seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa jadi inilah saya langsung ke cara memperbaikinya ya, di permasalahan di capaian kompetensi yang tidak bisa disimpan, seperti itu ya. Walaupun sudah diklik di bagian beranda, di bagian sudah diproses Pak, sudah diproses, sudah warna merah, sudah tulisan perbarui ya. Cuman ya tadi permasalahannya ada di perencanaan sini. Nah, entah Bapak Ibu di penilaian pengetahuan ini terisi atau menambahkan rombel yang kelas TK, seperti itu. Jadi
nanti kalkulasinya akan nggak mau terupdate lah, nggak mau terisi seperti itu di database-nya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nih contohnya punya saya nggak ada yang kelas 1, yang ada kelas 2 sama kelas 3 itu aja. Nah, sudah ya Bapak Ibu, mungkin untuk penyelesaiannya ya itu tadi cara penyelesaiannya. Coba dicek lagi di bagian perencanaan pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu, diharapkan di perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan tidak ada yang kelas PK-nya. Nah, untuk penilaiannya langsung aja pian ke sini ya. Di kelas 10 akan kelas selesai kelas TA ya, mata belajarnya apa, terus dilihat ininya. Seperti itu aja ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di mana di penilaian, nah di capaian kompetensinya insya Allah pasti bisa disimpan Bapak Ibu. Kebanyakan masalahnya di situ. Nah, pastikan nilai akhirnya itu sudah ada, terus nilai CP-nya juga sudah ada, tinggal diedit di sini, tambahkan apa ini untuk apa, instruksi untuk memproteksi apa segala macam, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini dulu video yang untuk permasalahan di nilai capaian. Oh ya, bagaimana ya Pak untuk menyelesaikan masalah yang nilai akhirnya tidak sesuai dengan nilai akhirnya ya. Di sini ya cukup mudah itu Ibu Bapak Ibu ya. Cuman kalau sudah salah di awal ya otomatis pasti salah di akhirnya, seperti itu. Untuk penyelesaian nilai yang tidak sesuai dengan nilai akhirnya itu di bagian sini Bapak Ibu, di rasio nilai akhir. Nah, bisa dicontoh punya ulun ya. Untuk kelas 10 TA saya ngajarin informatika itu rasionya pengetahuan dan keterampilannya, pengetahuannya dinolkan, keterampilannya 100 kok. Kenapa seperti itu Pak? Ya agar nanti kalau Bapak Ibu lihat ya, sebagai wali kelas, saya juga sebagai wali kelas, itu nilai akhir informatika itu akan terbaca nilai akhirnya dengan kalkulasi punya kita. Misalkan 10% ya 100% ya 100%, kalau 50% ya 50%. Ada yang akan tampil di nilai akhirnya. Makanya benar, kenapa Pak di bagian beranda di sini di pengetahuan Pak untuk update prosesnya ya benar. Nah, mungkin saya tidak tahu juga ya, mungkin dari pihak aplikasi biar lebih rapi aja ya, jadi di sebelah kiri semua seperti itu. Cuman untuk penilaiannya ya perencanaan dasar nilai akhirnya itu di keterampilan posisinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang sudah seperti ini jangan lupa disimpan. Nah, untuk melihat jar ulun tadi ya kan, kita lihat coba di laporan hasil belajar. Dicetak legar gitu ya. Semester genap di tingkat kelas 10 A. Nah, kita nilai kalau nggak salah di nilai akhir. Nah, di nilai akhir itu belum ya Bapak Ibu ya. Oke, salah sahabat yang satunya mana dinilai. Nah, nilai raport seperti itu ya. Nah, ini di keterampilan ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya di sini. Nilainya semua masuk di keterampilan. Nah, ini rata-ratanya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nih. Contoh nih, bukannya saya mau menyalahkan guru pendidikan agama Islamnya atau apa enggak ya. Di sini rasionya tertulis ya 50-50. Nah, nilai akhirnya rata-ratanya akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang punya ulun ya, coba kita lihat di informatika ini ya. Karena 100 ya, ini
ini rasionya pengaturan emang langsung 50. Tapi kalau kita bikin 100 ya, ini 100 nih contoh nih punya saya nih ya, ini langsung full nilai rata-ratanya ya. Ini 50 ini akan terisi otomatis kalau kita tadi kan kita kasihkan 0 gitu ya. Nah kalau kalau sudah di keterampilannya 100 itu akan full nilai rata-ratanya, karena kan di nilai pengetahuan nggak ada ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat semua nih perbandingannya nih ya kan, semua yang ngumpul di sini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu-ibu yang ini ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, mungkin saya menyampaikan video ini terlambat seperti itu ya. Kita cek ya, misalkan nih nilai bahasa Inggris ya, nilai bahasa Inggrisnya di keterampilannya itu 75 ya, nilai rata-ratanya 38. Coba kita lihat di nilai ini siapa ini, di Abdul Karim gitu ya. Ini Abdul Karim, kita kembali ke sini ke cetak rapot semester, jadi tingkat kelas 10. Ini terganjil, terganjil sih masuknya di sini. Saya tunggu bentar ya, kita keluar dulu. mana sorry ya, kita di penilaian kan laporan hasil belajar menu lebar, kita ulang ya. Nah, kita lihat nih, informatika ya. Nah ini 67 langsung bahasa Inggrisnya 75 ya untuk Abdul Karim. Nah, sekarang kita lihat di cetak rapot semester. Bentar. 10 Abdul Karim. Untuk bahasa Inggris, nah 75 ya. Ini 75 sebenarnya tidak apa-apa ya, cuman ada beberapa yang ibaratnya nantinya misalkan ya ada 60 settingannya ya. Kalau 50-50 sih nggak berpengaruh ya Bapak Ibu ya. Nih bisa langsung dilihat ya nilainya. Jadi yang dipakai itu juga dinilai di keterampilan keterampilan. Tapi seandainya dinilai keterampilannya itu diubah rasionya 60-40, nanti pasti akan berubah nilainya, kalkulasinya ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nih yang masih kosong-kosong capaian kompetensinya mungkin ya yang bermasalah, nggak bisa disimpan atau apa segala macamnya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ulun minta tolong sekali lagi, ulun minta maaf, minta halal minta ridho apa bila penyampaian video ulun ini terdapat hal-hal atau kalimat yang kurang mengenakan ataupun tidak, kenapa itu Bapak tidak disensor, ulun minta rela benar ya. Jadi setidaknya dengan video ini dapat membantu semua. Sekian dan terima kasih.